Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Shalom. Hari ini tema kita adalah puasa yang Allah kehendaki. Nah, sebelum kita membaca ayat firman Tuhannya Bapak Ibu, baru saja beberapa hari yang lalu ya, lebih tepatnya itu tanggal 15, berarti cuma beberapa hari ya. Jadi ini fresh from the oven beritanya Bapak Ibu. Saya itu membaca dalam salah satu media, lebih tepatnya yang memberitakannya itu adalah media The Guardian di UK ya, di Inggris. Beritanya Bapak Ibu adalah seorang wanita yang bernama Zolia Alemi berpura-pura menjadi dokter itu selama 20 tahun tidak ketahuan. Ini jadi berita ya, berita di sana, dan saya baca itu karena beberapa teman nge-post tentang berita ini. Seorang wanita berpura-pura menjadi dokter dan dia melakukan itu 20 tahun tidak ketahuan. Bayangkan Bapak Ibu. Jadi selama 20 tahun itu dia bekerja sebagai dokter di berbagai kota di UK dan di Skotlandia. Selama 20 tahun itu dia bekerja dengan berbagai posisi dan jabatan. Ya. Dan selama karirnya itu Bapak Ibu, katanya ya, dia itu sudah meraup keuntungan sekitar pokoknya banyak sekali ya, miliaran pound sterling ya. Kemarin saya rupiahin berapa itu duit ya kira-kira ya. Kalau dibilang sekitar 1,3 miliar pound sterling, itu duit yang sangat banyak sekali keuntungan yang dia dapat dengan menjadi dokter. Dan banyak sekali orang menjadi korbannya. Bayangkan seseorang tidak jadi dokter menjadi dokter ya. Analisa apa, obat apa yang dia berikannya kepada pasiennya sehingga dia itu diadili dan dia dijatuhi hukuman terhadap kejahatannya yang dia lakukan itu. Nah, jadi berita ini menjadi sebuah perenungan bagi kita ya Bapak Ibu, bahwa manusia itu bisa memalsukan segala sesuatu ya. Begitu ada barang baru Bapak Ibu, langsung barang palsunya itu muncul ya, barang KW-nya. Sebutkan apa saja barang yang ada di dalam dunia ini pasti palsunya ada. Nah, tapi yang palsu itu bukan hanya barang, tetapi kesalehan manusia juga bisa palsu. Nah, itu yang akan kita lihat hari ini menurut Yesaya pasal 58. Nah, saya tidak membuat slide-nya. Mari kita membuka Alkitab kita dari Yesaya 58. Harusnya kita membaca ayat 6 sampai 12, tapi saya mengajak kita melihat ayat 1 sampai 7 ya Bapak Ibu. Yesaya 58 1 sampai 7. Mari baca bergantian ya Bapak Ibu, minta partisipasinya. Yesaya 58 1 sampai 7. Saya baca ayat yang pertama, Bapak Ibu membaca ayat kedua dengan pelan-pelan, seterusnya sampai ayatnya yang ketujuh. Yesaya 58. Kesalehan yang palsu dan yang sejati. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala, beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah, dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur. Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang,
supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita di dalam dunia ini terbiasa ya memoles segala sesuatu sehingga sesuatu yang kurang indah atau jelek ya Bapak Ibu bisa menjadi indah, bisa menjadi bagus ya. Kita terbiasa mempoles itu ya. Dan itu dalam semua hal, dan memoles sesuatu yang kurang bagus menjadi bagus itu tidak selamanya sesuatu yang kurang baik ya Bapak Ibu. Dalam konteks tertentu membuat sesuatu yang jelek, yang kurang indah menjadi indah itu adalah sesuatu yang baik ya. Tetapi hal itu akan menjadi berbeda ketika kita bicara masalah religiusitas. Ketika kita bicara masalah kesalehan. Ketika kita bicara masalah bagaimana kita di hadapan Tuhan. Nah, itu berbeda lagi. Nah, kalau kita membaca Yesaya 58 ini adalah teguran Yesaya kepada Israel yang sebetulnya sangat keras ya. Kalau kita membaca di ayat yang pertama itu sampai dikatakan ya, serukanlah kuat-kuat, itu jangan tahan-tahan. Nyaringkan bagaikan sangkakala, kasih tahu umatku tuh pelanggaran yang mereka lakukan. Jadi tegurnya itu jangan pelan-pelan, kasih tahu lantang, jangan tahan-tahan apa yang mereka lakukan. Nah, ini adalah tegurannya saya kepada Israel yang pada waktu itu sebetulnya Bapak Ibu sedang mengalami kebangkitan rohani. Jadi Israel itu sedang mengalami kebangkitan, mereka sedang berusaha untuk kembali kepada ritual-ritual mereka yang biasa mereka lakukan ya. Jadi mereka itu lagi on fire, mereka sedang bersemangat ya, melakukan begitu banyak ritual kepada Tuhan. Jadi surat ini justru diberikan kepada mereka yang sedang mengalami kebangkitan rohani itu. Nah, kata puasa, kata berpuasa itu muncul cukup banyak di dalam Yesaya 58 Bapak Ibu ya. Muncul berkali-kali ya, tetapi kita membaca di dalam ayat yang ketiga tadi bahwa puasa yang dilakukan oleh Israel itu ternyata tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, mereka berpuasa, mereka kalau nanti kita lihat ya, baca ulang di dalam ayat yang kedua, mereka melakukan akan begitu banyak hal yang baik, termasuk puasa yang mereka lakukan itu, tapi puasa itu tidak berkenan kepada Allah. Nah, pertanyaannya adalah mengapa puasa itu tidak berkenan kepada Allah? Karena Bapak Ibu kita melihat bahwa puasa yang mereka lakukan itu adalah sebatas ritual saja. Mereka melakukannya itu hanya suatu tindakan keagamaan di permukaan. Mereka tidak sungguh-sungguh ingin mencari muka Allah dan mendekat kepada Allah. Jadi melakukannya itu sebatas ritual, tidak disertai dengan hati yang sungguh-sungguh untuk mencari Allah. Jadi ritual agama Bapak Ibu. Nah, kita melihat banyak contoh seperti ini di dalam Alkitab ya, banyak sekali ya. Dan tidak ada contoh yang lebih tepat kalau kita lihat soal ritual agama ya, tindakan-tindakan yang hanya di permukaan saja selain daripada orang-orang Farisi di dalam perjanjian baru ya. Tuhan Yesus paling sering mengecam mereka ya. Mereka berdoa, tapi doa mereka itu sebetulnya bukan doa yang sungguh-sungguh dari hati kepada Allah. Mereka berdoa itu sengaja, berdoanya di perapatan jalan. Tujuannya supaya apa? Supaya dilihat orang. Mereka berpuasa, tapi mereka sengaja membuat muka mereka menjadi muram. Kenapa? Supaya orang tahu bahwa mereka sedang berpuasa. Jadi tujuannya itu adalah supaya dilihat orang. Nah, ini Tuhan Yesus di dalam kecaman terhadap kelakuan kemunafikan orang-orang Farisi itu, salah satunya sebelum kecaman itu dikatakan Tuhan Yesus mengatakan dalam Matius 23 ya, semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Itu saja. Nah, ini sebenarnya menjadi sesuatu teguran ya Bapak Ibu. Dan menurut saya ini sesuatu yang berbahaya ya, yang kita mesti waspada di dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena kita orang Kristen, khususnya gereja ya, itu penuh dengan ritual-ritual Bapak Ibu. Tapi saya sendiri ya, kalau banyak sekali kegiatan-kegiatan gereja itu suka dalam hati tuh agak takut-takut ya Bapak Ibu. Ini kita bikin itu, apakah betul-betul kegiatan yang kita ekspresikan dari hati kita ya, atau hanya sekedar ritual belaka, ritual kosong. Harus melakukan ini dan itu, tapi tidak ada hati yang sungguh-sungguh kepada Allah. Nah, itu yang ditegur oleh Tuhan di dalam Yesaya 58 ini, dan itu yang sebetulnya kita lihat di dalam kehidupan orang-orang Farisi ya. Itulah mengapa di dalam Matius 23 itu Tuhan mengatakan ya, kamu itu luarnya bersih, luarnya indah, tetapi sebelah dalamnya itu tulang belulang, penuh dengan berbagai jenis kotoran. Jadi indah di luar, dipoles begitu indah, begitu bagus, begitu cakep.
Kelihatannya rohani, kelihatannya mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, tapi hatinya busuk, penuh dengan berbagai macam kotoran, kemunafikan yang sebetulnya ada di dalam kehidupan keagamaan mereka. Nah, Bapak Ibu, ini pergumulan real sebetulnya ya dalam kehidupan kita sekarang ini ya. Zaman dimana khususnya ya Bapak Ibu, kita itu dikuasai oleh media sosial zaman sekarang ini ya. Siapa sih orang tidak main media sosial di zaman ini Bapak Ibu ya? Hampir tidak ada ya kalau kita lihat ya kegiatan kita, khususnya kegiatan agama yang tidak kita posting kepada media sosial, kepada publik ya. Apakah ada namanya area privacy? Hampir tidak ada ya, khususnya orang-orang muda ya, generasi terakhir ini, mereka terbiasa mempublish segala sesuatu. Nah Bapak Ibu, kenapa? Ya karena supaya dilihat orang. Kenapa sih orang itu begitu rajin memfoto? Kenapa apa-apa itu ibadah di foto begitu ya, didokumentasikan ya. Sebagian besar itu dilakukan karena mau diposting kan di media sosial. Supaya apa? Dilihat orang. Tujuannya begitu. Nah Bapak Ibu, seorang penulis buku, mungkin ada yang pernah membaca ini ya. Ini tahun 2015, Craig Groeschel. Dia itu seorang penulis kolom New York Times ya, yang cukup sebenarnya terkenal. Dan tahun 2005 itu dia tulis buku yang berjudul Struggles, pergumulan-pergumulan ya. Pergumulan mengikut Tuhan dalam dunia yang berpusat pada selfie. Nah di bukunya itu dia mengatakan begini Bapak Ibu, kira-kira 80% dari apa yang orang lakukan termasuk di media sosial itu berhubungan dengan diri mereka sendiri. Pusatnya adalah diri. Kenapa kita membuka media sosial? Kenapa kita memposting sesuatu di media sosial? 80% itu adalah karena sesuatu yang berpusat kepada diri kita sebetulnya. Supaya dilihat orang. Nah Bapak Ibu, di buku ini dia cerita ya, ada sekumpulan aktivis gereja ya, dia mengatakan sekitar 2 lusin, berarti 20-an itu mereka mengaku kecanduan dunia online. Dan mereka mengatakan begini Bapak Ibu, mereka itu telah kehilangan kerinduan akan Allah karena perhatian mereka itu sudah dialihkan oleh kecintaan mereka kepada media sosial. Jadi meskipun mereka rajin pergi ke gereja, mereka melayani Tuhan, tapi hati mereka tidak sungguh-sungguh kepada Allah. Mereka itu cintanya kepada yang lain. Cinta kepada media sosial. Cinta kepada apa yang orang lain lihat tentang diri mereka. Dan di ayat yang kedua ya Bapak Ibu, tadi kita sudah baca, mereka mencari Tuhan setiap hari. Nah orang Israel ini luar biasa. Sebelum ayat 3 bicara tentang puasa, di ayat yang kedua itu ya, mereka dikatakan mereka mencari Tuhan setiap hari. Begitu berhasrat menyelidiki jalan Tuhan. Menanyakan hukum-hukum yang benar. Suka mendekat dan menghadap Allah dan berpuasa. Apa yang salah coba Bapak Ibu dengan semua ini ya? Mencari Tuhan setiap hari, saat teduh setiap hari. Ya. Mencari hukum-hukum Allah. Tanya apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah tapi ya Bapak Ibu, dengan semua hal-hal yang baik ini, saat teduh tiap hari, baca Alkitab tiap hari, berdoa tiap hari, mencari kehendak Tuhan tiap hari. Tapi hal itu tidak berkenan kepada Tuhan. Nah John Piper ya mengatakan, ini orang-orang Israel di sini mengalami yang namanya a terrible kind of delusion. Sebuah delusi yang mengerikan. Delusi Bapak Ibu, bukan sesuatu yang kenyataan ya. Apa itu? Mereka berpikir bahwa mereka beribadah, tapi sebetulnya tidak beribadah. Mereka berpikir mereka melayani, tapi mereka tidak melayani. Mereka berpikir mereka sedang menyembah Tuhan, tapi sebetulnya mereka tidak sedang menyembah Tuhan. Jadi John Piper mengatakan Yesaya 58 ini bicara tentang sesuatu delusi yang mengerikan yang dialami oleh orang Israel dengan ritual agama. Dengan apa yang mereka lakukan itu yang kelihatannya baik, tapi sesungguhnya itu tidak berkenan kepada Allah. Nah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, motivasi itu sangat penting ya dalam kehidupan kita. Alkitab menjelaskan hal ini ya. Jadi motivasi kita di dalam melakukan segala sesuatu itu adalah hal yang sangat penting Bapak Ibu ya. Motivasi itu penting. Taat kepada Allah itu sesuatu yang Allah kehendaki dan Allah senang. Tuhan senang kalau kita itu taat. Tapi Tuhan lebih peduli kepada alasan ketaatan kita ya dibandingkan ketaatan itu sendiri. Bapak Ibu jangan heran ya. Jadi
alasan dibalik ketaatan kita itu lebih penting daripada ketaatan itu sendiri. Menaati Allah dengan motivasi yang salah sama dengan tidak menaati Allah, dan keduanya itu adalah dosa. Ya, kenapa kita taat? Kenapa kita melakukan ini dan melakukan itu semua yang di permukaan kelihatannya baik? Apakah dilandasi oleh motivasi yang benar atau tidak? Nah, motivasi ini sesuatu yang penting ya. Kalau kita melakukan kegiatan agama kita termasuk melayani Bapak Ibu ya, beribadah supaya kita dianggap rohani ya, supaya orang lain melihat apa yang kita lakukan, maka sesungguhnya sedang yang kita cari itu apa? Ya perkenanan manusia, bukan perkenanan Allah. Atau contoh lain, kalau kita berkorban waktu, tenaga, uang kita untuk Tuhan ya, kita melakukannya itu untuk membuktikan kepada orang lain bahwa kita ini adalah orang yang mencintai Tuhan dibandingkan mereka. Persembahan kita lebih banyak, dedikasi kita buat Tuhan lebih besar dibandingkan dengan orang lain. Maka sesungguhnya kita motivasinya adalah apa? Kesombongan ya. Kita ingin membuktikan kepada orang lain bahwa kita lebih baik. Dimotivasi bukan karena kasih kepada Allah. Nah, jadi Tuhan itu melihat semua apa yang ada di dalam hati kita, Bapak Ibu. Motivasi itu penting. Manusia matanya mungkin bisa dikelabui oleh ritual-ritual agama kita, tapi tidak demikian dengan Tuhan. Dan itulah kenapa Tuhan mengatakan puasa mereka tidak berkenan kepada Allah, karena mereka melakukannya sebatas ritual belaka, sementara hati mereka sesungguhnya menjauh daripada Tuhan. Mengapa puasa yang dilakukan oleh orang Israel tidak berkenan kepada Allah? Bukan hanya melakukannya sebatas ritual Bapak Ibu, tapi di sini kita melihat mereka berpuasa itu juga mereka sambil berpuasa sambil berbuat dosa. Wah, ini lebih mengerikan lagi ya. Berpuasa tapi sambil berbuat dosa, dan bahkan melakukan puasa itu, melakukan ritual agama untuk menutupi dosa. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu ya, saya dengan beberapa rekan-rekan itu sedang diskusi ya. Kira-kira apa yang akan terjadi atau bagaimana kita meresponi jikalau di gereja misalnya ya, ada seorang jemaat memberi persembahan dalam jumlah yang sangat besar, katakanlah 1M atau 2M gitu ya. Tapi persembahan yang dia berikan itu adalah hasil daripada korupsi. Kira-kira gereja terima atau tidak? Bapak Ibu. Jadi menutupi korupsi dengan sebagian dari hasil korupsi itu diberikan sebagai persembahan kepada Tuhan. Kasihnya bukan 100 atau 200 juta Bapak Ibu, tapi kasihnya miliaran. Jadi memberi uang hasil sebagian korupsi dijadikan sebagai persembahan kepada Tuhan. Nah, orang Israel mereka berpuasa sebatas ritual belaka. Hati mereka jauh daripada Tuhan. Tapi mereka juga berpuasa sambil melakukan dosa, dan melakukan puasa itu untuk menutupi dosa yang mereka lakukan. Dan itu tadi dikatakan ya di ayat yang ketiga, mereka berbantah, berkelahi, memukul dengan semena-mena, ayat yang keempat ya. Mereka mengabaikan orang miskin dan menutup mata terhadap ketidakadilan. Tapi mereka berpuasa. Bayangin Bapak Ibu ya. Jadi kita melihat sebuah betul-betul kemunafikan dan kejahatan yang dilakukan oleh orang Israel ini, sehingga kita bisa memahami kenapa di ayat yang pertama Tuhan mengatakan kepada Yesaya, ucapkan lantang-lantang, kasih tahu dengan begitu keras akan pelanggaran yang dilakukan oleh umatku Israel. Nah Bapak Ibu dan saudara sekalian, jadi pertanyaannya adalah bagaimanakah sebetulnya puasa yang dikehendaki oleh Allah itu? Nah sebelum kita jawab ini, saya juga mau bertanya dulu ya Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu dalam kehidupannya itu pernah berpuasa? Atau sering berpuasa? Bapak Ibu, menurut survei ya, tapi saya tidak tahu ya apakah itu cukup akurat atau tidak. Tidak, orang Kristen itu tidak banyak yang berpuasa ya. Bahkan ada sebuah tulisan ya yang saya baca Bapak Ibu, seorang yang namanya siapa ya namanya itu, mengadakan penelitian Bapak Ibu. Ternyata bahkan di dalam suatu masa itu di tahun 1800-an sampai 1900-an hampir tidak ada tulisan jurnal atau buku ditulis tentang puasa di masa itu. Nah, seorang penulis buku ini mengadakan penelitian ketika dia mau membuat tulisan tentang puasa ya. Jadi dia meneliti tulisan-tulisan para teolog atau orang-orang Kristen tentang berpuasa.
Hampir ada masa di dalam 100 tahun itu Bapak Ibu, tidak ada tulisan apapun tentang puasa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh gereja, pemimpin-pemimpin agama. Hal ini menandakan bahwa sebetulnya ini salah satu disiplin rohani yang sebetulnya diabaikan ya, atau jarang dilakukan. Nah, kita ini jarang berpuasa ya. Termasuk saya sendiri tidak terlalu sering berpuasa ya. Pernah berpuasa tapi tidak terlalu sering, tidak sesering berdoa, baca Alkitab setiap hari ya Bapak Ibu. Nah, apa sih itu puasa Bapak Ibu? Puasa itu secara sederhana ya, itu kan tindakan kita menahan diri terhadap makanan atau terhadap hal tertentu. Jadi tidak melulu sebetulnya soal makanan, bisa juga terhadap hal-hal yang lain. Nah, kenapa kita menahan diri terhadap makanan, terhadap hal-hal tertentu ya? Biasanya itu untuk membuat kita bisa lebih fokus ya, dan lebih banyak waktu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Umumnya begitu. Nah, 2 tahun yang lalu lebih tepatnya ya, memasuki masa menjelang Prapaskah Bapak Ibu. Ini kan sebenarnya Rabu ini, kalau di orang Katolik itu mengatakan itu Rabu Abu ya. 40 hari menjelang masa Paskah dan kemudian Jumat Agung. Nah, banyak orang-orang Katolik secara khusus itu mereka berpuasa selama 40 hari. Nah, saya punya teman Bapak Ibu, dia berpuasa apa? Bukan berpuasa makan, bukan berpuasa minum, tapi dia berpuasa media sosial. Jadi 40 hari itu dia tidak buka Instagramnya, dia tidak buka Facebook, dia tidak buka media sosial. Nah, itu berpuasa. Jadi menahan diri terhadap sesuatu. Biasanya makanan atau hal-hal tertentu, tapi kita tidak melakukan itu karena kita mau mengambil waktu lebih khusus dan lebih banyak untuk biasanya mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Nah, orang-orang yang berpuasa di dalam Alkitab itu banyak ya Bapak Ibu ya, banyak sekali tokoh-tokoh yang kita lihat. Musa puasa 40 hari ya. Kalau kita baca di dalam Keluaran 34 itu dia naik ke atas gunung waktu dia menerima 10 perintah Allah. Dan di situ dikatakan Musa berpuasa ya, 40 hari 40 malam. Raja Niniwe memerintahkan puasa bagi seluruh kota. Waktu Yunus kasih tahu bahwa kota mereka itu akan dihancurkan oleh Tuhan kalau mereka tidak bertobat. Jadi mereka berpuasa. Ratu Esther berpuasa 3 hari. Suruh seluruh orang Yahudi yang ada di kota itu untuk berpuasa bagi dia. Dia sendiri akan berpuasa karena dia mau ketemu raja di dalam waktu yang tidak ditentukan. Jadi hukum bisa mati dia kalau itu ya salah-salah ketemu raja. Jadi dia berpuasa, suruh orang Yahudi juga berpuasa. Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam ya. Jadi Alkitab tidak bicara spesifik berapa lama kita harus berpuasa, harus bagaimana dan bagaimana Bapak Ibu. Puasa 1 hari, 3 hari, 7 hari, 21 hari atau puasa 40 hari ya. Tidak disebutkan. Tapi intinya itu adalah sebetulnya kita menahan diri terhadap sesuatu ya. Nah, saya persis kemarin ya, lagi baca-baca Instagram Bapak Ibu, berita BBC itu kasih tahu ya, seorang pendeta yang namanya Francisco Baraja, ini seorang pendeta umur 39 tahun di Mozambik, meninggal. Nah, meninggalnya karena dia berpuasa, karena mau tiru puasa Tuhan Yesus, totally tidak makan dan tidak minum. Jadi dia mati itu karena anemia akut ya Bapak Ibu. Jadi waktu bacanya itu sebetulnya 4.000 komen di situ, dan sebagian besar itu ngomong hal yang negatif tentang puasa itu sendiri ya. Orang mengatakan itulah agama, itu poison everything. Agama itu menjadi itu ya racun yang merusak kehidupan. Religion makes you do stupid things begitu ya. Walaupun ada mengatakan ya itu juga adalah sesuatu yang itu ekspresi keyakinan dia kepada Tuhan. Tapi kita melihat salah satu contoh ekstrim tentang bagaimana orang memahami puasa sampai pendeta ini mati karena anemia akut ya yang dia alami karena dia totally tidak makan dan tidak minum. Jadi puasa yang tidak selesai selama 40 hari sudah kadung meninggal. Itu terjadi 2 hari yang lalu. Nah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kalau kita bicara puasa yang dikehendaki Allah, ada 2 hal yang terlebih dahulu kita harus pahami ya. Ada 2 hal yang kita mesti pahami sebelum kita jawab bagaimana puasa yang berkenan kepada Allah itu ya. Jadi basic yang melatar belakanginya, alasan mengapa kita berpuasa. Ada 2 pendekatan yang biasanya dilakukan oleh manusia atau orang Kristen ya. Pertama itu adalah pendekatan kebenaran Injil ya Bapak Ibu, atau gospel righteousness. Maksudnya begini ya, gospel righteousness itu adalah kita diberitahu sesuatu yang negatif tapi berakhir kepada positif. Maksudnya apa itu? Di situ saya tuliskan di slide ya. Negatifnya itu adalah kita ini orang berdosa. Ya, kita ini adalah orang yang berdosa
Semua yang kita lakukan dalam hidup kita, termasuk ritual agama kita, ketaatan kita kepada Allah, puasa kita, ya, berdoa, beribadah, itu tidak menyelamatkan. Ya, itu bukan itu yang menyelamatkan kita, tetapi Kristus yang mati dan bangkit itu yang menyelamatkan kita. Jadi negatif dulu, kita ini berdosa, kita nggak bisa melakukan apa-apa, tapi berakhir dengan yang baik, yang indah. Kenapa? Karena Kristus yang menyelamatkan kita, yang mengasihi kita. Nah, karena Kristus mati bagi kita, dia mati bangkit kita, dia mati, dia bangkit bagi kita, maka kita Bapak Ibu sekalipun kita gagal ya kadang-kadang untuk taat kepada Allah, itu tidak membuat Allah itu membuang kita. Wah, aku tidak mengasihi engkau karena engkau tidak taat. Atau kalau kita berhasil Bapak Ibu, kita taat kepada Allah, kita juga lihat itu bukan karena itu tidak membuat kita diterima oleh Allah, tidak membuat kita diselamatkan oleh Allah. Itu karena Kristus yang sudah melakukannya bagi kita. Jadi ini pendekatan yang gospel. Ya, saya percaya di mimbar ini sudah beberapa kali rekan-rekan hamba Tuhan menjelaskan tentang Injil ya Bapak Ibu. Nah, ada pendekatan yang kedua yaitu pendekatan kebenaran perbuatan. Nah, kita sering jatuh juga dalam hal ini ya. Kita diberitahu sesuatu yang positif tapi akhirnya negatif. Maksudnya begini, bahwa kita ini orang baik. Kita harus taat, lakukan ini, lakukan itu bagi Allah. Tapi kalau tidak, maka Tuhan akan hukum kita masuk neraka. Nah, adakah di antara kita yang berpikir seperti ini? Kalau aku tidak taat, Tuhan akan membuang aku. Kalau aku tidak taat, nanti aku akan masuk neraka. Nah, ini pendekatan perbuatan ya Bapak Ibu ya, kebenaran perbuatan, work righteousness. Nah, tapi Paulus di dalam Roma 3 Bapak Ibu ya, ayat 32. Saya tidak bikin slide-nya ya. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Jadi Paulus mengatakan bahwa Kristus itu mengasihi kita. Semua hal yang kita lakukan untuk membuat kita diselamatkan, diterima oleh Allah itu tidak perlu kita lakukan ya. Kita bisa gagal oleh hal-hal itu ya. Tapi karena Kristus sudah melakukannya bagi kita, kasihnya sudah dia buktikan. Anaknya itu kasih yang paling besar. Dia berikan kepada kita sebagai bukti kasihnya kepada kita. Sehingga kita beroleh kasih karunia daripada Allah. Kita diselamatkan. Nah, karena kita sudah menerima keselamatan, kasih karunia, sudah dikasihi oleh Allah itu. Nah, kita dipanggil untuk melakukan bagian kita, yaitu taat kepada Allah. Ya, mungkin kita sudah memahami ini ya Bapak Ibu. Jadi kita melihat di sini ya Bapak Ibu, kesimpulannya tidak ada yang kita berhasil lakukan atau kita gagal lakukan yang akan membuat Allah itu tambah mengasihi kita. Atau tidak ada yang berhasil kita lakukan atau gagal kita lakukan yang akan membuat Allah mengurangi kasihnya kepada kita. Orang Israel Bapak Ibu di dalam Yesaya 58 berpikir bahwa dengan kebangkitan rohani yang mereka lakukan, dengan ketaatan mereka beribadah kepada Allah, dengan mereka cari Tuhan setiap hari, dengan mencari hukum-hukum Tuhan termasuk dengan berpuasa, mereka berpikir bahwa Allah akan lebih mengasihi mereka. Tapi bukan itu yang membuat Allah mengasihi kita, ya, apalagi menyelamatkan kita. Itu karena semata-mata karena apa yang Kristus sudah lakukan. Jadi sebelum kita bicara puasa, kita harus memahami ya bahwa waktu kita berpuasa, kita harus mengerti bahwa kita itu diajar untuk mengerti Injil dan apa yang Kristus itu sudah lakukan bagi kita. Kita berpuasa bukan untuk mendapatkan perkenanan Allah. Allah sudah berkenan kepada kita terlebih dahulu karena apa yang Kristus sudah lakukan. Itu berbeda Bapak Ibu. Nah, lalu bagaimana yang berpuasa? Lalu kalau di sini ya berbuat berbuat ritual agama, taat, tidak taat, tetap Allah kasihi. Kalau begitu enggak usah puasa. Ya, kalau kita tahu bahwa ketaatan kita tidak membuat Allah lebih mengasihi kita, ya. Kalau kita tahu bahwa taat-taat itu tidak membuat Allah itu lebih kasih kita dalam kehidupan kita, kalau begitu tidak usah berpuasa. Nah, tentu saja tidak Bapak Ibu ya, itu pikiran yang tidak benar ya. Kenapa? Karena kalau kita betul-betul sudah menerima kasih karunia daripada Allah, kita sudah diselamatkan oleh Allah, maka kita pasti akan mengalami perubahan hidup, kerinduan untuk makin mengenal Allah, kerinduan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam
kehidupan kita. Itu adalah indikasi kalau kita sudah menerima Kristus di dalam kehidupan kita. Nah, ini bukan kalimat saya ya. Ini Prof. Senjaya, Bapak Ibu mengatakan ya, bahwa jadi waktu kita percaya Kristus Bapak Ibu, kita itu tidak menjadi langsung sempurna. Tapi kita tidak menjadi sinner emeritus. Nah, ini istilahnya ya. Tidak pensiun terhadap dosa. Jadi kalau kita udah percaya kepada Tuhan, langsung kita seperti malaikat tidak berbuat dosa lagi. Sinner emeritus. Tidak ya. Kita kan masih hidup di dalam dosa. Kita masih bergumul dengan kelemahan-kelemahan kita. Nah, karena itu Bapak Ibu, ya, kita dipanggil oleh Allah untuk belajar mendisiplinkan diri kita. Kita dipanggil untuk makin serupa dengan Kristus di dalam dunia ini. Itu kata Paulus dalam Filipi 3 ya. Jadi kita dipanggil untuk merupa Kristus, kita dipanggil untuk mendisiplinkan diri kita. Dan salah satu sarana disiplin yang kita lakukan itu adalah kita belajar berpuasa. Menahan diri terhadap makanan, menahan diri terhadap hal-hal tertentu. Jadi itu sarana Bapak Ibu ya, sarana melatih diri, menahan diri, dan seringkali juga membuat kita untuk lebih mengerti apa yang menjadi kehendak Allah secara pribadi bagi kita. Nah, itulah mengapa ya ada orang-orang tertentu kalau sedang di dalam pergumulan yang begitu berat ya, dia kadang-kadang malah pergi ke suatu tempat ya, mengasingkan diri, berdoa lebih banyak, puasa terhadap makanan, puasa terhadap hal-hal tertentu, karena dia mau secara pribadi mendekat kepada Allah dan mencari apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupannya. Jadi puasa itu pentingkah? Penting. Penting untuk kita lakukan? Tentu saja penting Bapak Ibu. Namun karena itu kita dipanggil untuk melakukannya, tapi melakukannya dengan motivasi yang benar. Jadi kesimpulannya, apakah puasa yang berkenan kepada Allah itu? Puasa yang itu ya Bapak Ibu, yang membawa kita kepada pertobatan hati dan perbuatan nyata. Jadi kalau kita datang kepada Allah berpuasa, kalau hal itu tidak mengubah hati kita, ya apalagi seperti yang dilakukan oleh Israel itu, mereka berpuasa tapi mereka melakukan dosa, bahkan puasa itu menjadi sarana bagi mereka untuk menutupi dosa mereka, maka itu menjadi sesuatu yang dikatakan di sini pelanggaran di mata Allah, dan Yesaya itu diperintahkan oleh Allah untuk berbicara dan menegur mereka terhadap apa yang mereka lakukan itu. Jadi puasa yang sejati itu adalah puasa yang membawa kita kepada pertobatan, merubah hati kita, merubah arah hati kita untuk lebih mengasihi Kristus dalam hidup kita. Dan tentu saja membawa kita kepada perubahan hidup. Bukan malah menutupi dosa. Atau bukan membuat kita menjadi merasa diri lebih rohani daripada orang lain karena mereka tidak berpuasa sementara kita berpuasa. Ya, pernahkah Bapak Ibu mengalami pergumulan itu? Bapak Ibu setia baca Alkitab, Bapak Ibu setia berpuasa. Lihat orang lain tidak puasa. Mungkin kita lihat dia juga jarang baca Alkitab. Sehingga kita merasa diri kita lebih baik daripada orang itu. Nah, puasa yang sejati adalah puasa yang membawa kepada pertobatan hati dan juga perbuatan nyata. Nah, ini bukan kalimat saya Bapak Ibu, tapi John Piper ya mengatakan begini Bapak Ibu, salah satu tes ya bahwa puasa kita otentik itu adalah apa? How you treat people on Monday. Ini kalimatnya, maksudnya begini, kalau hari Minggu kita beribadah, kalau hari Minggu kita berpuasa, dari mana kita tahu puasa kita itu otentik atau berkenan kepada Allah? Lihat diri kita. Bagaimana kita bersikap kepada sesama kita di hari berikutnya. Bagaimana kita memperlakukan orang-orang di sekitar kita. Bagaimana kita memperlakukan sesama kita. Ya. Bagaimana kita melihat orang-orang yang papa dan hina. Nah, itu dikatakan di dalam ayat 6 dan 7 tadi yang kita sudah baca ya. Yang dikehendaki oleh Allah, puasa yang dikehendaki Allah itu adalah membuka belenggu-belenggu kelaliman, melepaskan tali-tali kuk, memerdekakan orang yang teraniaya, memberi roti kepada mereka yang membutuhkan, yang lapar, menolong orang miskin yang tidak punya rumah, memberi pakaian kepada mereka yang telanjang, dan bukan sebaliknya menutup mata terhadap orang-orang itu. Mungkin itu ya Bapak Ibu salah satu hal yang kita perlu waspada ya. Kayak misalnya kita hari Minggu ya Bapak Ibu, kita pulang dari gereja, kita habis beribadah ya. Waktu kita di jalanan ya lihat pengemis gitu ya, atau waktu kita pulang ke rumah, bagaimana sikap kita kepada pembantu rumah tangga kita, kepada pegawai toko kita di hari Senin yang bekerja. Apakah kita itu menjadi sesama yang baik buat mereka atau tidak? Nah, orang-orang Israel ini berpuasa tapi mereka keji terhadap sesama mereka, menutup mata terhadap orang miskin ya.
dan segala macam. Ya, jadi kalau kita sungguh-sungguh dengan puasa dan ritual agama itu terlihat melalui apa? Sikap kita terhadap sesama kita. Itu kenapa John Piper mengatakan how you treat people on Monday itu tes apakah puasamu otentik. Apakah ibadahmu hari Minggu otentik atau tidak? Betul-betul mengasihi dan mencari Allah atau tidak? Lihat apa yang kau lakukan kepada sesamamu di hari Senin, kepada pegawai toko, kepada orang miskin yang kita temui, kepada orang yang membutuhkan kita. Nah itulah kenapa ya waktu penghakiman nanti Bapak Ibu, waktu Tuhan Yesus datang kedua kali. Murid-murid kan bertanya, dari mana kami tahu? Ya Tuhan kan memanggil setiap kita untuk melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, memberikan diri kita untuk Tuhan. Murid-murid tanya, dari mana kami tahu bahwa kami melakukannya untuk engkau? Tuhan Yesus jawab dengan Matius 25 ini, bukan? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Tes keotentikan puasa, tes keotentikan ibadah kita kepada Allah. How you treat other dalam kehidupan. Apakah kita menjadi berkat? Apakah kita mengasihi sesama kita yang Tuhan berikannya di dalam kehidupan kita dalam dunia ini. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ini adalah kita memasuki minggu Prapaskah ya. Jadi sebenarnya membahas tentang puasa itu adalah sesuatu yang menurut saya sangat tepat. Sangat baik bagi kita untuk melatih diri kita ya berpuasa menjelang masa-masa sengsara. Tidak perlu harus mungkin 40 hari ya, walaupun ada orang yang melakukannya. Tapi mari kita lihat esensinya. Kita dipanggil untuk berpuasa, kita dipanggil untuk melakukan ritual agama kita dengan motivasi yang benar. Gospel righteousness ya. Dan kita dipanggil untuk melihat ke dalam diri kita. Apakah kita betul-betul sungguh mencari Allah atau justru melakukan hal-hal yang lain. Puasa yang dikehendaki oleh Allah adalah puasa yang membawa kepada pertobatan hati dan juga perbuatan nyata kepada sesama kita. Amin. Mari kita